Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Firman Mukofi Abdillah dari program studi K3 tingkat 1B. Saya akan menjelaskan mata kuliah toksikologi lingkungan, materi tentang dampak bahan toksik di udara. Jelaskan di TM 14 ya. Nah, tipe dan komposisi. Pertama, polutan udara primer. Suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Hal ini dapat berupa komponen udara alamiah seperti karbon dioksida yang meningkat di atas konsentrasi normalnya atau sesuatu yang biasanya tidak terdapat di udara seperti senyawa timbal atau BB. Yang kedua, polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia di antara berbagai komponen di udara. Pencemaran udara yang serius biasanya terjadi di suatu kota atau daerah lainnya yang mengeluarkan kadar polutan yang tinggi selama periode stagnasi udara. Keterbatasan tersedianya udara, peningkatan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor memaksa kita untuk memahami bahwa kita tidak lagi mendapat jaminan akan tersedianya 14 kg udara bersih relatif yang mutlak diperlukan setiap orang untuk bernafas di setiap harinya. Kita dapat mengendalikan atau menolak untuk tidak menggunakan air atau makanan yang terkontaminasi, tetapi kita tidak dapat berhenti untuk bernafas dan terpaksa menghirup udara yang ada di sekitar kita walaupun terkontaminasi oleh berbagai polutan. Tipe polutan udara yang pertama, karbon dioksida, yaitu karbon dioksida dan CO dan karbon dioksida. Yang kedua, sulfur oksida. Pertama, sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Yang ketiga, nitrogen oksida, yaitu nitrous oksida atau N2O. Kedua, nitrogen oksida atau NO. Dan ketiga, nitrogen dioksida atau NO2. Keempat, hidrokarbon, yaitu senyawa organik yang mengandung karbon dan hidrogen. Metan CH4, butan C4H10, benzen C6H6. Kelima, oksidan fotokimia. Yang keenam, partikulat. Yang ketujuh, senyawa organik lainnya. 8, senyawa organik atau mengandung karbon lainnya, pestisida, herbisida, berbagai jenis alkohol, asam, dan bahan kimia lainnya. Yang ke-9, substansi radioaktif. Yang ke-10, kebisingan atau noise. Parameter pencemaran udara. Terdapat 8 unsur utama pencemaran udara dan tingkat kebisingan, yakni yang pertama, kandungan karbon dioksida atau SO3. Yang kedua, kandungan karbon monoksida atau CO. Yang ketiga, kandungan oksida nitrogen atau NO3. Yang keempat, kandungan oksidan atau O3. Yang kelima, debu. Yang keenam, timah hitam. Yang ketujuh, amonia. Yang ke-8, hidrokarbon. Yang ke-9, nilai kebisingan atau dBA. Industrial SMOG dan fotochemical SMOG. Pencemaran udara yang serius terjadi terutama di perkotaan, dengan masing-masing kota menghadapi masalah yang unik. Namun demikian, kota-kota besar umumnya terbagi dalam dua kelompok dasar, gray air cities, kota dengan warna udara keabu-abuan, dan brown air city, kota-kota dengan warna udara kecoklatan. Hal ini berhubungan dengan dua tipe smog utama, yaitu industrial smog dan photochemical smog. Terbentuknya industrial smog. Kota-kota yang mempunyai potensi untuk terbentuknya industrial smog atau gray air city biasanya mempunyai iklim dingin dan basah atau hujan, serta menggantungkan sumber energi dari pembakaran batu bara dan bahan bakar minyak untuk pemanasan pabrik-pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Bahan bakar tersebut melepas dua jenis polutan utama, yaitu yang pertama, partikulat atau droplet cairan atau partikel padat yang tersuspensi dalam udara, yang dapat menyelimuti udara kota dengan partikel berwarna keabu-abuan. Yang kedua, sulfur oksida
atau sulfur oksida dan sulfur trioksida yang merupakan komposisi utama dari industrial SMUJ. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.